Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Nabi Ibrahim pertama sekali dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan anak dari kalangan orang-orang soleh. Jamaah sekalian, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilipat gandakan ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah. Jadi bukan hanya ketika bulan Idul Fitri saja atau bulan Syawal, tapi begitu masuk Idul Adha juga berlipat-lipat kesyukurannya. Kalau lebaran Syawal, lebaran Idul Fitri, rasa kesyukuran itu diwujudkan dalam bentuk saling memaafkan, atau selalu dengan istilah biasa kita di Indonesia, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maka di bulan Idul Adha ini rasa kesyukuran itu diwujudkan dengan berkurban. Jadi kalau budaya minal aidin wal faizin itu dibikin di Idul Adha itu sebenarnya salah, karena itu hanya ada di bulan Syawal. Budaya itu tidak ada di bulan Idul Adha. Jadi kalau kita lihat orang-orang sekarang banyak berkurban kambing, berkurban lembu, itu semuanya wujud dari tasyakuran, wujud dari rasa kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bersyukur itu gak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja, tapi harus ditunjukkan lewat perilaku, lewat sikap, lewat tindakan. Salah satunya itulah berkurban. Rasa berbagi, rasa sosial yang tinggi, rasa humanisme kemanusiaan yang tinggi, sehingga orang di hari raya Idul Adha ini, kata Nabi dalam hadis, tidak boleh ada yang tidak makan daging, semua harus makan daging. Orang fakir pun harus makan daging, orang miskin pun harus makan daging. Kalau di Idul Fitri, ketika Idul Fitri tidak boleh orang yang tak makan, maka ada zakat, ada berbagi zakat. Tapi Idul Adha tak boleh tak makan daging, harus makan daging. Begitulah sunnahnya, itulah syariahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Jadi bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini memang ada 12 bulan itu ditetapkan Allah jadi bulan kita, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di antara 12 bulan itu memang ada 4 bulan itu memang itu dimuliakan. Maksud dimuliakan itu apa? Orang beramal di dalamnya itu, beribadah di dalam bulan tersebut itu pahalanya berlipat ganda, ganjaran pahalanya banyak. Bulan pertama tentu kita sudah sama tahu, itulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan dimuliakan? Karena nuzul Quran. Karena Al-Quran pedoman kita diturunkan di bulan Ramadan. Bulan kedua dimuliakan, namanya bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan Rabiul Awal? Karena di bulan Rabiul Awal itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini. Jadi itu sangat mulia bulan Rabiul Awal. Nah, bulan ketiga, bulan yang dimuliakan itu, inilah bulan sekarang ini. Namanya bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Kenapa dimuliakan? Karena di bulan Dzulhijjah ini syariat haji ditetapkan. Wukuf di padang Arafah disyariatkan. Nah, baru yang keempat bulan yang dimuliakan itu, itulah bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Karena di bulan Muharram itu ada hijrah, peristiwa hijrah. Karena peristiwa hijrah itu melahirkan konsekuensi perubahan dalam diri seseorang, dalam diri umat beragama. Nah, jadi karena bulan Dzulhijjah ini salah satu bulan yang sangat dimuliakan. Hari-hari di bulan Dzulhijjah ini penuh dengan pahala. Apapun yang kita bagi bersama dengan saudara sanak famili keluarga kita, itu semua pahalanya berlipat ganda bila kita niatkan berkurban. Sebagaimana kisahnya Nabi Muhammad SAW
bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sebagaimana pula kisahnya Qabil dan Habil di zaman Nabi Adam alaihissalam. Mereka orang-orang yang berkurban. Ganjaran penuh diberikan Allah seumpama dengan ganjaran kepada mereka bila niat kita karena Allah Ta'ala tulus dan ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha itu artinya apa? Idul itu artinya kembali. Adha itu artinya ada dua. Pertama, Adha artinya uduhiyah. Uduhiyah itu artinya berkurban, nyembelih kurban, uduhiyah. Yang kedua, Adha itu artinya waktu duha. Waktu duha setelah terbit matahari, setelah syuruk. Jadi waktu itu ada subuh, ada syuruk, ada duha, ada zuhur. Antara waktu syuruk dengan waktu zuhur disebut waktu duha. Itulah makanya penyembelihan hewan kurban itu sunnat muakkad, hukumnya dikerjakan di waktu duha, bukan di siang, bukan di sore, apalagi malam. Kenapa? Karena waktu duha itulah yang ditunjukkan dari perayaan Idul Adha, dari kata-kata Adha tersebut. Nah, dari mana? Dari mana syariat penyembelihan kurban ini didapatkan? Penyembelihan kurban ini syariatnya dapat dari cerita kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat, panjang ayatnya. Dari ayat 100 sampai ayat 112. 12 ayat menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim dan anaknya mencontohkan kepada kita syariat kurban. Jadi kita lihat, faqala ta'ala, Allah berfirman, bagaimana kata Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 112. Yang pertama, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Nabi Ibrahim pertama sekali dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan anak dari kalangan orang-orang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kami memberikan berita baik kepada dia bahwa dia nanti akan punya anak tersebut bersifat halim, bersifat lembut. Ini kelompok pertama dari ayat tersebut. Apa yang kita petik dari kisah pertama ini? Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah nabi yang paling hebat. Saking hebatnya dia sampai digelar Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena anaknya, cucunya dan keturunannya semua menjadi nabi dan menjadi rasul. Ada yang menjadi nabi dari suku, dari kelompok bangsa Arab, ada yang menjadi nabi dari suku, dari kelompok bangsa Yahudi, bangsa Israel. Makanya dia digelari Abul Anbiya wal Mursalin. Apa rahasianya? Kok bisalah dia menjadi contoh ayah-ayah di dunia ini? Jadi the best father in this world is Ibrahim. Ayah yang paling bagus di dunia ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Langkah pertama Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Selalu berdoa. Selalu berdoa kepada Allah SWT. Makanya kita ada doa diajarkan. Nanti di dalam surat yang lain ada diajarkan. Dalam surat Luqman ada diajarkan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini diamalkan orang ingin mencontoh Nabi Ibrahim supaya anak, cucu dan keturunannya termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Kedua, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka dengan doanya Nabi Ibrahim itu, doa itu didengar Allah. Lalu Allah memakbulkannya. Karena Allah memakbulkannya, lahirlah anak Nabi Ibrahim. Dikasih nama Ismail.
Maka jumhur mufassirin menafsirkan ayat ini, anak yang dimaksud di sini adalah Nabi Ismail. Karena Ismail itu bahasa Hebrew namanya. Isma itu artinya dengar, itu artinya nama Allah dalam bahasa Hebrew. Jadi Ismail Allah mendengar. Sebab Nabi Ibrahim sebelumnya berdoa, jadi didengar Allah doanya itu. Lahirlah Nabi Ismail. Nabi Ismail sebagai akibat dari doa Nabi Ibrahim itu sudah dibekali Allah sifat mulia. Sifat ini diambil dari salah satu nama dia, Asmaul Husna. Nama sifat itu adalah Halim. Halim itu lembut. Bagaimana bentuk Halim lembutnya? 3 lembutnya. Pertama, lembut hatinya. Kedua, lembut mulutnya. Ketiga, lembut akal pikirannya. Bayangin bagaimana kalau kita punya anak cucu, hatinya lembut, bicaranya lembut, cara berpikirnya lembut, halus. Persis seperti Nabi Ibrahim. Makanya banyak berdoa supaya dikasih Allah keturunan seperti itu. Lalu kelompok kedua, ayat ini menyatakan bagaimana? Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak tersebut sudah mencapai usia dewasa, usia yang mampu untuk berusaha, untuk bekerja, qala, Nabi Ibrahim berkata kepada anak itu, kepada Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahu. Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku ini menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba lihat bagaimana pendapatmu. Qala, Nabi Ismail mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan melihat aku nanti termasuk orang-orang yang sabar. Ini bagian kedua dari ayat itu. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa ketika Nabi Ismail sudah sampai usia untuk kerja, berarti Nabi Ismail itu sudah berusia dewasa. Kalau bahasa kita sudah tamat SMA, sudah selesai aliyah, sudah bisa bekerja menolong orang tuanya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, aku lihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Ini peristiwa terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah, malam tanggal 8 Zulhijjah. Makanya 8 Zulhijjah itu disebut hari Tarwiyah. Tarwiyah itu adalah ro'a fil manam. Anna Ibrahim ro'a fil manam wa huwa yadbahu, bahwa Ibrahim itu melihat dalam mimpinya ketika tidur dia menyembelih anaknya Nabi Ismail. Itu terjadi pada malam 8 Zulhijjah. Lalu esok harinya pada malam 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim mimpi lagi dengan mimpi yang sama, bahwa dia melihat dirinya sedang menyembelih anaknya Nabi Ismail. Maka disebutlah pada tanggal 9 Zulhijjah itu dengan nama hari Arafah. Kenapa disebut hari Arafah? Karena Nabi Ibrahim memastikan apa yang dia lihat dalam mimpi itu, dia betul-betul tahu bahwa itu adalah perintah dari Allah, bahwa wahyu dari Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu 2 kali mimpi, bukan sekali mimpi langsung benar, atau setengah mimpi setengah, tidak. 2 kali Nabi Ibrahim itu mimpi, pada malam 8 Zulhijjah Tarwiyah dan pada malam 9 Zulhijjah Arafah. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah, hari ini bagi yang merayakan Idul Adha hari ini, atau kemarin bagi yang merayakan kemarin, 10 Zulhijjah disebut dengan hari Nahar.
Nahrun, hari nahar. Nahar itu artinya hari penyembelihan. Nah, inilah peristiwa syariat. Ada termaktub dalam Al-Quran. Tapi sebelum terjadi penyembelihan tersebut, Nabi Ibrahim meminta terlebih dahulu kepada Nabi Ismail. Bagaimana pendapat? Ini ayat menarik. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua kata. Yang kedua kata ini hampir mirip maknanya. Jika kita perhatikan, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya, ketika Nabi Ismail itu sudah mampu bekerja, Ibrahim mengatakan, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahu, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku telah menyembelihmu. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Fanzur madza tara, maka lihatlah madza tara, apa pendapatmu. Allah menggabungkan dua kata yang hampir mirip maknanya, kata nazara dan kata ro'a. Nazara dan ro'a itu artinya sama sebenarnya, artinya melihat, tempatnya yang beda. Nazara itu melihat dengan mata kepala, ro'a itu melihat dengan mata hati. Nazara itu melihat dengan ainun nazrah, sedangkan ro'a itu melihat dengan ainul basirah. Anak yang dianggap dewasa, orang yang dianggap dewasa, mata kepalanya dan mata hatinya sama pandangannya. Tidak berbeda apa yang di mata kepalanya dengan di mata hatinya. Tidak berbeda apa yang dilihat oleh hatinya dengan yang dilihat oleh mata kepalanya. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ada istilah zaman dulu, membesarkan anak itu gampang, tapi mendewasakannya lah susah. Kenapa? Karena tingkat kedewasaan itu menyeimbangkan antara nazrah dan basirah, antara nazrah dan ru'yah. Nabi Ismail dididik Nabi Ibrahim sampai ke tahap itu. Makanya Nabi Ismail itu belum lagi menginjak dewasa, sudah diangkat menjadi Rasulullah, sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi lalu anak ini Nabi Ismail, karena mata kepala dan mata hatinya itu sudah sama pandangannya, memandang yang satu pada yang satu. Dia menjawab apa pertanyaan ayahnya. Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Kerjakanlah apa yang diperintahkan. Nah, ini juga kalimat yang aneh dalam tafsir. Karena ayah di sini dengan menggunakan kata abatul, bukan abi. Abatul pakai ta. Maka di sini terselip juga makna ayahnya juga harus punya ainun nazrah dan ainul basirah yang sama. Maka bertemulah dua-dua, ayah dan anak yang sempurna ainun nazrahnya dan ainul basirahnya. Lalu ayat ini ditutup dengan kata-kata satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, engkau nanti akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi jamaah salat Id yang dirahmati Allah, ini kelompok kedua dari ayat. Kelompok kedua dari ayat. Banyak orang punya mata, tahu dia mana yang benar, mana yang salah. Tapi mata kepalanya itu nggak cocok dengan mata hatinya, ditantangnya mata hatinya. Ada orang besar mata hatinya, dalam hatinya dia tahu itu salah, tapi terbutakan mata kepalanya dengan tuntutan-tuntutan duniawi. Akhirnya antara mata kepalanya dan mata hatinya tidak satu pandangan. Ada orang dua-duanya tertutup, mata hatinya tertutup, mata kepalanya pun tertutup. Nauzubillah.
Na'udzubillahi min dzalik. Sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itulah orang kafir. Sama saja kata Allah. Sawa'un a'adzartahum, engkau beri peringatan, am lam tunzirhum, atau tak dikasih peringatan, fahum la yu'minun. Mereka takkan mau beriman, tak percaya kepada Nabi, tak percaya kepada adanya Allah Ta'ala, tak takut kepada Allah, tidak takut kepada Tuhan, karena mata kepalanya dan mata hatinya sudah tertutup, sudah khatam Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah kita latih agar kiranya mata kita dua-dua, baik mata kepala kita maupun mata hati kita, sehat walafiat, supaya hidup kita pun menjadi sehat, tidak penyakitan. Terakhir, jemaah salat Id yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kelompok ayat ketiga, faqala ta'ala, Allah berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika kedua orang itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, telah menyerahkan dirinya, wa tallahu lil jabin, lalu Nabi Ismail diletakkan di atas batu, wa nadainahu ayya Ibrahim. Seketika ketika Nabi Ismail hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim, kami memanggil ayahnya, ayya Ibrahim, hai Ibrahim, kata Allah Ta'ala, qad saddaqtar ru'ya, kamu sudah membenarkan mimpimu, inna kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami memberikan ganjaran kepada orang yang berbuat baik. Inna ba'dallahu bala'ul mubin, sesungguhnya apa yang kami perintahkan kepadamu itu merupakan ujian yang sangat berat. Ini kelompok ketiga. Ketika seseorang sudah beranjak ke dewasa, alam pikirannya sudah terbuka, hatinya pun sudah terbuka, maka yang ada pada dirinya hanya aslama, kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia tahu dirinya itu punya siapa, dia tahu dia sedang berada di mana, dan dia tahu besok dia akan kemana. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Hiduplah di dunia ini seakan-akan kita ini orang yang asing atau orang yang sedang menyeberangi jalan. Janganlah tertutup mata kepala kita dengan harta duniawi, dan jangan pula tergoda mata hati kita untuk memandang hal yang duniawi, karena yang duniawi itu satu saat akan meninggalkan kita. Yang bersama kita, yang ikut dengan kita, hanya amal perbuatan kebaikan yang telah kita gali, yang telah kita tanam selama kita hidup di muka bumi ini. Itulah makna aslama. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan begitu saja Nabi Ismail disembelih. Digantilah Nabi Ismail itu dengan kurban yang lebih besar, dengan kambing kibas. Disembelihlah itu oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana penyembelihannya? Wajib putus dua urat. Urat pertama adalah urat nafas, urat kedua adalah urat makan, tenggorokan dan kerongkongan. Yang berkorban, yang menyembelih, yang melihat, wajib menyaksikan dua urat itu putus. Urat makan itu adalah tempat mengalirnya nafsu binatang, atau disebut dengan nafsul lawwamah. Urat nafas itu adalah tempat mengalirnya nafsu syaitan, atau disebut dengan nafsu ammar bisu. Yang disembelih kambing, yang disembelih lembu, yang diputuskan dua urat, yang melihat harus ikut mengambil iktibar. Putuskan urat nafsul lawwamamu dan putuskan urat nafsu ammar bisu. Artinya nafsu syaitaniyah yang ada dalam diri kita, marah, dengki, cemburu, iri,
sombong, takabur harus diputus dari diri kita. Nafsu ammarah bisu namanya. Kedua, nafsu lawamah, nafsu binatang, rakus, mau makan saja kerja, jorok, kayak binatang, harus diputus dari diri kita. Itulah iktibarnya. Sehingga orang yang berkurban, yang menyembelih kurban, yang mengerjakan hewan kurban, yang melihat hewan kurban, bahkan yang menyiapkan kayu apinya untuk membakar daging kurban, mereka adalah orang-orang yang sudah lahir dalam dirinya nafsul mutmainnah. Yang nafsu inilah besok irji'i ila rabbiha, yang akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Oleh karena itu, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ujung ayat diakhiri dengan kata-kata inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan. Itulah orang yang ihsan. Orang ihsan, orang yang sudah tidak ada lagi dalam hatinya nafsu binatang. Orang ihsan adalah orang yang tidak ada lagi dalam pandangan mata hatinya nafsu syaitan. Yang ada pandangannya, mata hati dan mata kepalanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya karena Allah, matinya pun karena Allah, duduknya karena Allah, berdirinya karena Allah. Apapun yang dilakukannya, dia tahu bahwa dia punya Allah Ta'ala. Demikianlah hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, petikan iktibar yang banyak manfaat bagi kita, yang bisa kita ambil dari kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mudah-mudahan kita ini dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini bisa meneladani, mencontoh mereka. Kita peliharalah diri kita, kita peliharalah hati kita, kita bersihkanlah hati kita melalui momentum Idul Adha ini. Bersihkanlah hati masing-masing dari sifat-sifat hayawan, bersihkanlah hati masing-masing dari sifat-sifat syaitan, sehingga bersih hati kita untuk menuju tahun yang baru nanti di bulan Muharram. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samii'ul 'aliim.